Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nama saya Rinrisda Pangestu. Kali ini saya ingin membuat video mengenai manajemen perubahan. Oke. Pertama-tama kita akan membahas mengenai konsep dasar dari manajemen perubahan. Konsep dasar manajemen perubahan ialah definisi manajemen perubahan adalah suatu upaya yang dilakukan manajemen guna melakukan perubahan berencana dengan menggunakan jasa atau bekerja sama dengan intervensi atau konsultan agar organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangan. Tujuan dan manfaat dari manajemen perubahan ialah untuk manfaatnya sendiri, yaitu manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Kemajuan teknologi dan bidang layanan kesehatan adalah peningkat kesadaran pasien akan pelayanan yang berkualitas. Tipe dari perubahan terdiri dari 3 tipe yang berbeda, di mana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. 3 macam perubahan tersebut ialah 1. Perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Kedua ialah perubahan peningkatan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Dan yang terakhir ialah perubahan inovatif yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Metode-metode yang dilakukan untuk komunikasi, kepemimpinan, dan koordinasi kegiatan harus disesuaikan dalam menemukan kebutuhan masing-masing situasi perubahan. Beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan untuk mengakses jenis-jenis perubahan yang ditemukan dalam organisasi adalah: apakah perubahan tersebut bersifat siklis? Apakah karyawan mengantisipasi perubahan ini? Apakah perubahan ini berarti terjadi pergerakan dari rutinitas ke lainnya? Jika jawabannya ya, berarti terjadi perubahan rutinitas. Akankah perubahan tersebut memberikan jalan yang lebih baik dalam pelaksanaan aktivitas saat ini? Apakah perubahan mempertinggi intensitas kegiatan yang ada? Jika jawabannya ya, berarti terjadi peningkatan perubahan. Begitu pula sebaliknya, jika jawabannya tidak, berarti terjadi penurunan perubahan. Pertanyaan selanjutnya ialah, apakah perubahan merupakan pendekatan baru secara keseluruhan atau sebuah ide untuk organisasi? Kedua, apakah perubahan tersebut memerlukan pemikiran ulang dari prosedur-prosedur organisasi saat ini? Jika jawabannya ya, berarti terjadi perubahan inovatif. Macam-macam perubahan. Perubahan yang pertama ialah perubahan tidak berencana, yaitu ialah perubahan karena perkembangan dan perubahan secara tiba-tiba atau accidental change. Perubahan berencana, perubahan yang disengaja atau bahkan direkayasa oleh pihak manajemen, penerapan pengetahuan tentang manusia secara sistematis dan tepat dengan maksud melakukan tindakan yang berarti. Benny, and Chen. Ketiga, usaha untuk mengumpulkan menggunakan data dan informasi guna memecah persoalan sosial. Perubahan ini deskripsikan oleh Kurt Lewin. Dan yang terakhir ialah perubahan yang dilakukan secara sengaja. Lebih banyak dilakukan atas kemauan sendiri, sehingga proses perubahan itu lebih banyak diusahakan oleh sistem itu sendiri. Perubahan untuk mencapai kesuksesan. Tujuan perubahan adalah ke arah sukses organisasi. Dapat diperhatikan orang-orang sukses di sekitar kita, pastilah kesuksesan mereka dicapai dengan melakukan perubahan. Seperti Henry Ford,
Mahatma Gandhi, Bill Gates merupakan contoh orang-orang sukses yang meraih prestasi gemilang dengan melakukan perubahan. Ford melakukan perubahan dengan menyederhanakan proses produksi mobil dan menurunkan biaya produksi dengan signifikan. Mahatma Gandhi mengubah perjuangan yang penuh kekerasan menjadi perjuangan dengan tanpa kekerasan. Bill Gates merevolusi penggunaan komputer dari komputer mainframe yang besar, berat, dan menjadi komputer personal yang lebih ramping, lebih mudah digunakan, dan lebih murah. Mengapa perlu melakukan perubahan? Tema tentang change management telah menjadi topik yang populer dibahas dekade terakhir ini. Kebutuhan ini berubah dimotori lagi oleh revolusi di bidang teknologi informasi. Di era digital ini, seorang pembisnis ataupun sebuah perusahaan tidak lagi cukup untuk memenangkan satu pertandingan dalam arena persaingan. Untuk sukses, yang diperlukan adalah kemenangan yang berkelanjutan. Jadi, jika kita tidak bisa lagi merasa puas karena telah meraih satu prestasi, kita dituntut untuk terus-menerus meraih prestasi. Untuk itu perlu dilakukan perubahan yang terus-menerus. Mengapa orang takut perubahan? Walaupun perubahan merupakan suatu keharusan, kita sering merasa ragu atau bahkan enggan untuk melakukannya karena 3 alasan berikut. Yang pertama, alasan yang sering kita ungkapkan adalah rasa takut. Rasa ini muncul karena kita tidak tahu pasti apa yang menanti di depan kita. Banyak dari kita yang beranggapan bahwa melakukan perubahan itu ibarat melangkah memasuki kegelapan. Kita tidak tahu apa yang ada di depan, lubang, batu, ataupun benda-benda tajam yang mungkin bisa melukai kita. Bandingkan dengan melangkah dalam ruangan yang terang. Walaupun benda-benda yang sama berada di tempat ini, kita lebih yakin untuk melangkah karena kita tahu kemana harus berjalan untuk menghindari bahaya. Kedua ialah resiko. Resiko merupakan alasan berikut yang sering terdengar. Resiko memang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perubahan. Untuk mengubah nasib dari seorang pengangguran menjadi seorang yang memiliki penghasilan, kita perlu melakukan perubahan, misalnya dengan memulai usaha sendiri ataupun melamar pekerjaan untuk bekerja di perusahaan orang lain. Jika kita memutuskan untuk membuka usaha sendiri, risiko yang kita hadapi adalah kerugian, bahkan kegagalan dalam berbisnis. Apa yang diperlukan dalam perubahan? Keberanian diperlukan untuk mengambil keputusan sulit untuk mengatasi ketidakpastian, ketakutan, dan segala resiko yang bisa mencegah seseorang untuk mengambil keputusan untuk melakukan perubahan. Kedua ialah imajinasi diperlukan untuk melihat ke arah mana perubahan harus dilakukan. Kemudian, komitmen diperlukan untuk tetap fokus pada usaha untuk meraih sukses, walaupun harus menghadapi berbagai kesulitan, hambatan, ataupun masalah. Bagaimana melakukan perubahan? Cara pertama adalah membuka pikiran kita terhadap berbagai ide yang ada di sekeliling kita. Ide-ide ini bisa kita jadikan masukan yang berharga untuk melakukan perubahan. Misalnya, kita ingin memulai usaha baru. Kita perlu mensurvei, misalnya di buku-buku, majalah, internet, forum diskusi, interview, pengamatan, sosial media. Kemudian ide-ide mengenai usaha baru yang diminati atau strategi-strategi yang telah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang telah sukses. Cara kedua adalah melakukan networking seluas-luasnya untuk mendapat ide-ide perubahan yang sebanyak-banyaknya. Dari ide-ide ini, bisa kita pilih yang terbaik, atau bisa kita kombinasikan menjadi ide baru. Ed Sain, pakar di bidang manajemen perubahan, menekankan perlunya mengalokasikan waktu untuk pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Jika kita ingin meraih kesempatan untuk mendapat promosi ke jenjang karir yang lebih tinggi, kita perlu melengkapi diri kita tentang persyaratan, tugas, dan tanggung jawab orang yang berada pada posisi.
yang kita targetkan. Dengan demikian, ketika kesempatan promosi ada di depan mata kita, kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah siap untuk itu. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan. Hal selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah mengenai profil orang-orang yang terlibat dalam perubahan. Profil orang-orang tersebut seharusnya dapat mengorganisasi informasi dari semua orang terlibat dalam upaya perubahan. Setiap orang akan mempunyai prioritas dan minat yang berbeda berdasarkan fungsi mereka. Kebijaksanaan dan diplomasi harus digunakan ketika mempresentasikan tujuan perubahan kepada kelompok. Pesannya sama harus disampaikan kepada semua orang. Bagaimanapun pentingnya, perlu dicermati hal-hal khusus yang banyak relevansinya kepada kelompok. Kemudian, tahapan dalam manajemen perubahan. Tahap 1 yang merupakan tahap identifikasi perubahan diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan, apa yang akan dilakukan atau terjadi. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan identifikasi tipe perubahan tersebut. Tahap kedua adalah tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Tahap ketiga merupakan tahap implementasi perubahan, di mana terjadi proses pencairan perubahan dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu perlu dilakukan monitoring perubahan. Tahap 4 adalah tahap evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Jenis-jenis strategi manajemen perubahan. Yang pertama ialah political strategy, yaitu pemahaman mengenai struktur kekuasaan yang terdapat dalam sistem sosial. Kedua, economic strategy, pemahaman dalam memegang posisi pengaturan sumber ekonomik, yaitu memegang posisi kunci dalam proses perubahan berencana. Ketiga, academic strategy, pemahaman bahwa setiap manusia itu rasional, yaitu setiap orang sebenarnya akan bisa menerima perubahan manakala kepadanya disodorkan data yang dapat diterima oleh akal sehat atau rasio. Keempat ialah engineering strategy, pemahaman bahwa setiap perubahan menyangkut setiap manusia. Kemudian, military strategy, pemahaman bahwa perubahan dapat dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Selanjutnya ada confrontation strategy, yaitu pemahaman jika suatu tindakan bisa menimbulkan kemarahan seseorang, maka orang tersebut akan berubah. Kemudian ada apply behavioral science model, pemahaman terhadap ilmu perilaku. Dan yang terakhir ada fellowship strategy, yaitu pemahaman bahwa perubahan itu dapat dilakukan dengan mengembangkan prinsip kepengikutan. Berikut sumber-sumber dari buku literatur perkuliahan. Sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan sebelumnya dapat bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Terima kasih.